Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya karena nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga Ramadan ini senantiasa kita nikmati, beramal di dalamnya. Semoga kita mencapai nantinya la'allakum tattaqun. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, ilmu dalam kita beragama itu perlu disegar-segarkan sedikit. Karena seringkali ada yang memang paket secara fakta, berantai, tapi bisa diurai untuk lebih menenangkan dan lebih memahami keilmuan kita. Salah satu contoh pagi hari ini, kita akan mengangkat tema, yakni takwa sebagai implementasi dari iman. Secara umum, kita di masyarakat orang beriman itu antara iman dan takwa ini, tapi itu betul bahwa dia satu rangkaian. Oleh karenanya saya jadikan muqaddimah bahwa dia bisa diurai dan bisa menjadi lebih terang yang mana yang fondasi, lalu yang mana bangunan kokoh dan cantik di atasnya. Nah, oleh karenanya bagus kalau kita urai dulu. Apa mal farqu bainal imani wat taqwa? Dan mana yang duluan? Oleh karenanya pemirsa sekalian, melalui tema ini, takwa sebagai implementasi dari keimanan, saya mau kasih perbedaan begini, ta'rif sedikit. Al-imanu, iman adalah qaulun bil lisani, diucapkan secara lisan. Wa tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Wa amalun bil arkani, diamalkan, dimanifestasikan atau ditindaklanjuti oleh badan. Ini kita mengamalkan ini. Apa ini? Adalah pengertian atau ta'rif daripada iman. Nah, itulah sebabnya dalam beberapa ayat di Al-Quran memang selalu duluan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah apapun itu selalu Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru ada perintah di belakangnya. Misalnya puasa. Kutiba alaikumus siyamu. Selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidan. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lalu ucapkan kalimat yang benar. Itu dulu. Jadi iman itu qaulun bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkani. Nah, kita lanjut dulu karena ini ta'rif. Apa itu kalau takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillahi, mengimplementasikan atau melaksanakan perintah-perintah Allah yang disyariatkan, wajtinabu nawahihi, menjauhi segala larangannya, sirra wa alaniyah, secara sir atau secara rahasia maupun secara nyata.
Jadi itu masuk lagi iman di situ. Sirran kan disiplin dalam batin kita, alam sadar kita. Ini pemirsa sekalian. Jadi kalau mau kita singkat, berdasarkan petunjuk dari ayat-ayat Allah, selalu dahulu kata, hai orang beriman, lalu perintah di belakangnya itu tujuannya untuk takwa. Maka kita bisa katakan begini, iman itu adalah fondasinya sesuatu. Kemudian takwa itu adalah bangunan di atasnya yang hanya bisa kokoh. Dan bisa, kalau dia bangunan yang harus ditempati, bisa tenang, bisa kuat, kalau fondasinya kuat. Keimanan ini. Nah, saya katakan tadi, ini ta'rif ini dikuatkan oleh ulama-ulama kita, membedakan uraian. Sekali lagi ya pemirsa sekalian, dia hanya bisa dibahas secara terpisah antara iman dan takwa ini, tapi dalam pelaksanaannya dia selalu berbarengan. Tidak ada bangunan yang kuat, artinya amalan dan keyakinan yang bagus, kalau keimanan tidak bagus. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ta'rif ini sudah ada sedikit bayangan bahwa oh, iman dan takwa itu seperti ini posisi masing-masing. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai yang dalam komunitas kelompok mukmin senantiasa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh syariatnya. Dan hanya bisa menjalankan syariat Allah apapun bentuknya, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, dan seluruh muamalah lainnya selalu harus atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ambilkan satu dalil dulu. Ada dalilnya begini, dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur keimanannya, bizulmin, dengan kegelapan. Sering kita bahasa Indonesia kan aniaya. Padahal arti dasar zalim itu adalah kegelapan. Ulaika lahumul amnu. Itulah orang yang akan mendapatkan kehidupan yang aman. Karena dasarnya tadi baik. Asal tidak dicampur dengan kezaliman. Biasa juga kezaliman ini, kegelapan di sini bisa diartikan kemusyrikan. Jadi keimanan jangan dicampur aduk dengan praktek kesyirikan. Wahum muhtadun, dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ini kedudukan iman. Dia langkah atau posisi yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang ini melaksanakan imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itu yang menghasilkan takwa kepadanya. Nah, pemirsa kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan ayat tentang takwa. Dalam surah Ali Imran 102, sangat populer ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman. Nah, di sini lagi-lagi bertakwa pun harus karena modal iman. Jadi, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa.
Jadi ayat 102 Ali Imran ini mempertegas statement kita bahwa iman itu adalah pondasi, takwa itu adalah implementasi atau pelaksanaan dari nilai keimanan itu. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Apa wujudnya? Allah lanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, dari sini bisa difahami bahwa takwa itu haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya itu akan mampu mendorong manusia yang punya komitmen, punya nilai istiqamah, punya pendirian. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia punya pendirian. Dalam agama kemudian disebut dengan istiqamah. Istiqamah yang terbaik adalah menyandarkan diri sepenuhnya kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, sebenarnya dari sinilah kualitas hidup manusia dimulai. Jadi dia beriman, punya keyakinan. Maka takwa lahir. Di sini dia bisa melanjutkan hidupnya menjadi manusia yang berkualitas hidupnya. Apa yang kita maksud kualitas? Kualitas di sini adalah seluruh yang ia amalkan dia sandarkan kepada hal yang mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bagus kualitas keimanan seseorang kalau dia tidak berilmu. Maka dia mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu inilah kemudian dia bisa lebih memperbaiki lagi takwanya. Pemirsa sekalian ya, kalau kita ikuti isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam dua kalimat, yakni iman dan takwa, itu memang selalu paralel. Apa saja yang diperintahkan. Pada saat Allah katakan begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, wa qulu qawlan sadidan. Ini juga kualitas hidup manusia di sini ini. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bentuk ketakwaanmu itu adalah katakan, sampaikan ucapan-ucapan yang tegas. Nah, saya juga menjadi tegas ini. Tegas dalam artian, tegasnya karena merasa benar. Kualitas manusia itu pemirsa sekalian, kita akui integritasnya kalau dia bicara tegas. Kenapa dia tegas? Karena dia benar. Dia menjalani konsekuensi kehidupan itu apa adanya. Jadi kalau dia ucapkan kalimat-kalimat yang ia keluarkan, terutama tentu kalau kita misalnya pemimpin, tidak sebisa mungkin ya, masyarakat tidak boleh bingung. Tidak boleh mendapatkan sesuatu yang tidak pasti. Tapi ini dari mana didapatkan? Dari pemimpinnya. Yang qulu qawlan sadidan. Kan sangat tenang masyarakat itu ya. Pepatah Bugis mengatakan, taro ada taro gau. Kalau satu antara ucapan dengan perbuatan, itu harus ada di pemimpin. Dan di sini juga kualitas hidup kemasyarakatan berawal. Kalau pemimpin satu kata dengan perbuatan, tenang masyarakatnya itu. Meneladani. Saya kaitkan kualitas hidup kita bersama, bukan hanya kualitas individu lagi. Justru dari sini
qulu qawlan sadidan. Selanjutnya pemirsa sekalian, saya hari ini menggunakan tafsir ayat bil ayah. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Saya bacakan satu lagi ayat. Pada saat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, masih perlu kamu berkualitas, tingkatkan ketakwaanmu. Bagaimana caranya meningkatkan ketakwaan sekaligus kualitas hidupmu itu? Wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah, jagalah takwa itu dengan cara cari sahabat, cari teman dalam lingkungan komunitas as-sadiqin, orang-orang yang benar. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ya upaya menjadikan takwa kita itu sebagai implementasi dari nilai keimanan yang sudah bersemayam dalam hati kita, maka tentu harus ada himmah. Apa itu himmah ya? Upaya keras, ghirah, bergairah, kira-kira gitu. Untuk memang mencapai ini harus ada upaya, tidak boleh hanya kita tahu oh keimanan itu seperti ini, takwa itu seperti ini, tapi harus ada upaya yang kita lahirkan, ghirah tadi. Nah, oleh Al-Qur'an juga disebutkan seperti ini, alladzina amanu, orang-orang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum, dan mau menenteramkan hatinya, mau menghidupkan batinnya, bidzikrillahi. Caranya sekarang, bagaimana iman dan takwa itu bisa kita raih? Caranya adalah bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Banyak berzikir tentu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ayat ini mestinya kan cukup tadi. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Allah sambung. Ala, ketahuilah, tidakkah? Apakah kamu belum merasakan bahwa yang bisa menenteramkan hati itu adalah zikrillah? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang harus kita upayakan, yang harus kita realkan adalah banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu ada yang memang cukup meneguhkan dalam hati, ada keyakinan kita bangun, disiplin batin, temperatur batin kita bangun. Tapi juga memang harus ada pembiasaan di lidah. Bahkan ada zikir-zikir tertentu yang kalau kita baca itu menguatkan keimanan seseorang. Misal saja, ya, banyak problem yang kita hadapi, banyak yang kita tidak bisa tuntaskan. Bahkan dalam menjadikan arus utama ketakwaan itu banyak sekali tantangannya. Mungkin boleh jadi kita sampai kepada tingkat pasrah. Boleh jadi. Tapi ini upaya. Selemah-lemahnya upaya kita tidak masalah. Yang penting ada upaya. Saya harus ambil contoh. Kisah Nabi Nuh. Sudah pernah saya sampaikan ini. Tapi caranya begitu harusnya ada upaya untuk mencapai keimanan dan ketakwaan ini sebagai usaha dari sang hamba. Nabi Nuh mencontohkan pada saat dia keluarganya pun tidak bisa ia bujuk semua. Bahkan istri dan anaknya tidak mampu. Sekian ratus tahun, hampir 1000 tahun tidak bertambah orang beriman. Itu
Kan betapa stresnya. Maka ada ayat begini. Bagus ini diucapkan ayat nih. Dalam posisi lemah, bacain ayat. Jadikan zikir ini. Apa ayatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Dalam posisi kamu lemah sekalipun, beristighfarlah kepada Allah. Di situ benih takwamu akan senantiasa bersinar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah menjanjikan di sini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kesejahteraan dari langit berupa turunnya hujan yang rahmat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan akan mengembalikan keluarga-keluargamu. Allah yang menjanjikan ini, modalnya hanya istighfar. Apa artinya? Setelah manusia berusaha meningkatkan keimanannya, lalu ketakwaannya yang ingin ia tingkatkan, tapi banyak tantangan, banyak hambatan, bahkan dipojokkan. Modalnya istighfarlah kepada Allah. Itu kalau sudah dalam posisi yang sangat titik nadir, yang sudah sama sekali hampir tak berdaya. Jangan, berdayalah. Kreatiflah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir jalannya adalah istighfar. Itu juga sudah sangat menjamin. Yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah menjanjikan bagi kalian surga. Kalau di dunia kita tidak punya sungai yang mengalir di depan rumah kita, paling tidak di akhirat. Anhara. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa sebagai implementasi dari iman itu memang lebih kepada penanaman keyakinan, menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buahnya adalah ketakwaan, dan balasannya adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga insyaallah di tengah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita sudah berpuasa atas dasar iman, dan tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Ada proses yang harus kita olah di dalamnya. Pertama puasa itu sendiri, lalu kemudian bersabar, kemudian kalau pada titik yang sangat lemah, sangat terpojok, istighfarlah kepada Allah. Apalagi kalau memang kita berdosa, banyak melakukan kekhilafan, kuatkan dengan istighfar kepadanya. Terbatas pemirsa sekalian, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.